Pengantar PCR. Bagaimana cara kerjanya? Polimerase rantai reaksi. Suatu cara untuk memperkuat fragmen DNA. Hanya satu fragmen DNA yang dipakai untuk menghasilkan 1 juta hingga 1 miliar salinan. Dengan perangkat sederhana seperti ini. Tabung dengan sampel dapat ditempatkan di perangkat untuk melalui reaksi. Sampel terdiri dari bahan-bahan berikut. DNA template berisi fragma target. (25 mg) Kofaktor penting polimerase tag. Tag DNA polimerase, enzim yang membantu mengkatalisasi polymerization deoxychylation tidak menjadi untai DNA. Primer adalah sekuens untai DNA tunggal yang dirancang untuk menemukan fragmen DNA target. DNA primer diperlakukan untuk membuat fragmen DNA target. Satu yang anil ke awal dan satu ke akhir DNA target. Campuran nukleotida yang merupakan blok menggunakan bangunan untai DNA baru. 10 kali PCR before menciptakan lingkungan untuk aktivitas optimal tag DNA polimerase. Semua sampel masuk ke dalam tabung. Sekarang sebuah program dapat seperti inilah bentuk pengaturan biasa. Langkah 1, denaturasi awal 45 derajat Celcius. Pada langkah ini sampel dipanaskan hingga 94-96 derajat Celcius selama 5 menit. Dengan tujuan utama mengaktifkan DNA polimerase tag. Langkah 2, denaturasi 94 derajat Celcius. Pada langkah ini fragmen untai ganda mencair terbuka untuk fragmen untai tunggal. Langkah 3, anil 62 derajat Celcius. Pada langkah ini ikatan hidrogen terbentuk, primer dan letakkan DNA. Langkah 4, perpanjangan 72 derajat Celcius untai DNA baru disintesis di belakang primer. Langkah 5, ulangi langkah 2, 3, dan 4. Dua fragmen DNA target telah disintesis setelah 3 siklus. Jumlah target DNA akan tumbuh secara eksponensial. Empat jam hanya dipakai untuk membuat 1 miliar salinan fragma target DNA. Langkah 6. Langkah ini dilakukan untuk memastikan untai tunggal yang terisi sepenuhnya memanjang. Langkah 7, tahap pada 4 derajat Celcius untuk waktu yang tidak terbatas. Sampel siap untuk eksperimen lainnya. Tahan 4 derajat Celcius batas aktivitas tag. Untuk meringkas. DNA gel elektroporesis, prinsip dan bagaimana cara kerjanya.
Metode yang digunakan dalam biokimia untuk memisahkan fragmen DNA campuran. Untuk memperkirakan ukuran untuk dan atau mengisolasi fragmen. Cara membuat gel agarose 1%. Timbang 0,5 gram agarosa dalam 25 ml flash. Tambahkan 50 ml 0,5 kali TBE dan campur. Microwave sampai agarose meleleh. Biarkan hingga dingin 50 derajat Celcius. Tambahkan 1 mikroliter ethidium bromida 10 magnesium dan aduk. Ethidium bromida berikan dengan DNA dan berfluoresensi terkena sinar ultraviolet. Tuangkan gel ke dalam tangki. Tempatkan sisir. Biarkan selama 30 menit. Dan gel Anda siap. Gel itu seperti matriks pori-pori yang kompleks. Fragmen berimigrasi melalui pori-pori ini. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga mereka berimigrasi dari elektroda negatif ke elektroda positif. Karena pori-pori fragmen DNA pendek berimigrasi dengan mudah dan fragmen DNA panjang berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, fragmen DNA dapat dipisahkan oleh panjangnya. Cara menyiapkan sampel. Suatu sampel mengandung 20 Ng of 24 mikroliter reaksi PCR sering kali cukup. Autoklavifikasi dengan air. Tunggu warna. Pengisian pewarna dicampur dengan sampel DNA untuk mengevaluasikan dan menilai kecepatan fragmen yang bermigrasi melalui gel. Sampel DNA ditambahkan ke gel agarosa. Gel dengan ETHBR memungkinkan Anda melihat DNA dan atau mengisolasinya. Dengan menerapkan medan listrik, molekul DNA akan bergerak melalui gel. Setelah elektroforesis, gel siap dianalisis. Paparkan gel dengan sinar ultraviolet dan pita DNA menjadi terlihat. Bagaimana cara menganalisis? Sampel pertama adalah tangga DNA. Ini diterapkan untuk memperkirakan ukuran fragmen. Ukuran pita DNA diketahui sebelumnya. Bandingkan pita DNA lainnya dengan pita DNA tangga untuk memperkirakan panjang fragmen. Thanks for watching. Terima kasih.